warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wasni fahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini sebagaimana agenda yang sudah disampaikan ya oleh pihak sekolah ya, Sekolah Tahfiz Khairul Ummah Malang, yaitu daurah tahfiz di semester ini, di tahun ajaran ini. Semoga dengan harapan kita bisa hadir. Yang pertama, apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal solih. Yang kedua, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, terutama untuk mendukung dan membersamai putra-putri kita tercinta di Sekolah Tahfiz Khairul Ummah untuk program tahfiznya ya, untuk melaksanakan tahfizul Quran yang itu adalah rutinitas kita semuanya ya. Dan insya Allah tidak hanya Ananda yang melaksanakan itu, tapi juga orang tuanya, banyak begitu, sehingga ada sinergi yang baik antara Ananda, orang tua, dan sekolah. 16 salawat senantiasa terlimpah dan curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang sampai detik ini senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, baik itu perintah dan menjauhi larangannya. Baik para undangan dan para peserta daurah tahfidz Khairul Ummah Malang pada tahun ajaran 2020-2021 pagi hari ini, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini hingga menjelang siang nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran bil ghaib, kemudian testimoni dari orang tua siswa yang terbaik tahfidznya ya di periode tahun ajaran ini, kemudian sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi daurah tahfidz, kemudian ada tanya jawab atau diskusi, dan diakhiri dengan penutup serta doa. Malah di pembukaan acara pada hari ini, di kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah meridhoi acara kita hingga akhir nanti, termasuk dimudahkan segala apa yang kita laksanakan pada hari ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para peserta daurah tahfidz yang kami muliakan, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an bil ghaib atau tahfidz ya, yang akan disampaikan oleh Ananda Bia. Ya, Ananda Bia ini adalah siswa di Sekolah Tahfidz Khairul Ummah yang kelas 1. Yang ada info terakhir, Ananda barusan tasmi 1,5 juz ya, atau hampir 2 juz ya. Jadi kelas 1 sudah hampir 2 juz. Masya Allah, luar biasa ini Ananda Bia. Semoga yang lainnya segera mengikuti. Ya. Baik, kepada Ananda Bia dipersilahkan yang akan menyampaikan surat ini ya, Al-Muzammil kalau tidak salah. Ya, Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Baik, silakan Mbak Pia untuk bersiap diri dengan videonya dan suaranya yang keras ya. Mari kita simak ya lantunan tahfizul Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Pia, siswa SMP Khairul Ummah kelas 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Inna nasyi'atal laili asyaddu wata'au wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Waskur isma
rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahilhu wakila. Wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajaran jamila. Shadaqallahul azim. Baik, Masya Allah, luar biasa ya hafalannya Mbak Pia cukup kuat. Insya Allah murojaahnya ini rajin ya Mbak Pia ya. Disebat oleh orang tuanya, baik itu Abi ataupun Umi tercinta. Baik, terima kasih Mbak Pia. Semoga menjadi ladang pahala untuk Mbak Pia dan juga yang mendengarkan. Baik, para peserta Daurah Tahfidz Khair Ummah yang dirahmati oleh Allah, ya. Selanjutnya adalah testimoni ya. Jadi ini setelah Mbak Pia menyampaikan ya, yang nama lengkap Mbak Pia ini Iftina Asabia Rofifa. Ya, itu ya. Betul ya Mbak Pia ya. Iftina Asabia Rofifa adalah putra dari Bapak Andri Satrio Wicaksono dan beliau ya yang bernama Vivi Nurwinda. Jadi Ibu Vivi Nurwinda. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana testimoni dari orang tuanya, mungkin juga termasuk kiat-kiat dan mungkin juga bisa sharing ya terkait pengalaman Mbak Pia yang masih kelas 1 saja sudah hampir 2 juz hafalannya. Nah, ini kalau kita mau hitung-hitung, kalau per angkatan per tahunnya bisa 2 juz, berarti bisa 12 juz minimal begitu ya insya Allah. Ya, dipersilakan kepada wali dari Mbak Pia. Ya, silakan untuk menyampaikan testimoninya. Bisa Abi atau Uminya. Tafadhol masykurah. Monggo, Bapak atau Ibu dari Wali Ananda Pia kelas 1 untuk menyampaikan testimoni ya, atau pengalamannya ketika membimbing Ananda sampai bisa ya 2 juz luar biasa ini. Oke, kita silakan. Sudah masuk ya? Halo? Suaranya sudah masuk, Ustaz? Suaranya sudah terdengar. Pelan sekali, Umi. Oke, diperkeras seperti Mbak Pia tadi, Bu. Agak ya minimal seperti Mbak Pia tadi, udah lumayan kalau Mbak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kemati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya untuk memberikan testimoni atau sharing ya proses mendampingi Ananda ya selama ini ya dalam menghafal ya sebenarnya dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki ya. Pertama-tama kami bersyukur ya karena ini sebenarnya adalah kemudahan ya yang diberikan. Wajahnya jenengan Apa, bisa Ustaz? dilihatkan. Ini kurang maju juga ya. Tapi udah keras ya suaranya. Pertama-tama sebenarnya ini kami bersyukur ya karena ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah ya bagi Ananda Bia untuk menghafal dan kami mendampingi dia dalam proses menghafalnya ya. Dan kami juga bersyukur karena bisa menyekolahkan Ananda ya di STP ya. Kenapa di sini saya katakan bersyukur? Karena sebenarnya yang belajar ini sebenarnya bukan hanya biasa saja ya, tapi di sini kami juga berproses ya sebagai orang tua yang selama ini ya, tapi kami itu enggak teliti, enggak tahu kalau sebenarnya banyak yang salah ya karena awalnya kan mulai dari Anas dulu ya kita setornya dan di situ itu sama Ustadz kan dari situ kita akhirnya belajar mungkin selama ini tuh kita nggak sadar ya mungkin selama ini kami nggak sadar kalau ternyata dia itu
ada salahnya, kita juga nggak teliti, atau mungkin jangan-jangan saya sendiri juga salah gitu selama ini bacanya. Akhirnya di situ kami belajar. Akhirnya belajar sama-sama benar gitu ya. Jadi paksaan ya, tanpa maksa dia itu gimana caranya, dan cari-cari cara kan akhirnya. Kan sebelumnya dia juga sebenarnya fokusnya itu dia kan kurang ya, apalagi untuk ayat-ayat yang mirip, itu kalau misalnya nggak dituntun itu dia tuh nggak bisa, kalau, saya nggak mengawali itu nggak bisa. Atau ayat-ayat yang di situ itu banyak kesamaan ya, misalnya di surat Al-Mursalat ya, itu kan banyak yang sama ya. Itu kan dulu sering sekali bingung gitu, ini setelah setelah yang ini apa, setelah yang ini apa. Akhirnya kita kan cari polanya itu gimana. Jadi yang pertama itu memang sebelumnya kita tanamkan motivasi ya, motivasi ke Bia mungkin sama sama ustadz sama ustazah juga sering dimotivasi ya, gimana apa, pahala yang didapatkan bagi para penghafal Quran. Jadi kalau dia itu dimotivasi itu memang seneng ya. Sebenarnya itu juga motivasi juga ya buat uminya kan, akhirnya buat orang tuanya kan akhirnya. Itu gimana caranya biar dia itu juga mau dan nggak apa, maksudnya ya wajar ya, mungkin mut-mutan kan kadang itu seperti itu. Terus saya juga, eee, biar kita cepat menghafal itu, saya, memberitahu kepada dia ya, kalau kita itu menghafalnya harus ikhlas Nak, bukan karena kita itu mengharapkan yang lain, kita menghafalnya itu harus ikhlas karena Allah. Kalau kita menghafalnya ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menghafal. Tuh, saya itu jangan lupa juga didoakan, dan saya meminta dia juga untuk berdoa. Ayo kita berdoa biar Allah memudahkan kita dalam menghafal gitu. Terus yang akhirnya tadi kita sering nggak teliti gitu ya, sering nggak teliti dan sering salah-salah. Jadi akhirnya kan, tadi itu, apa, mencari polanya ya, polanya itu harus kayak gimana biar bisa teliti. Akhirnya kan dia kalau baca itu sekarang mungkin saya sedikit apa, sharing ya, bagaimana caranya dia untuk menghafal, itu dia membaca ya, membaca yang dia sudah hafal, di situ saya nyimak baik-baik karena biasanya mungkin saya nggak nyimaknya dengan seksama, itu saya simak baik-baik dan saya catat di situ dia itu salahnya itu di mana. Nah, salahnya di mana itu yang saya tekankan berulang-ulang di situ. Nah, untuk hafalan yang baru itu juga sebenarnya hampir mirip ya. Dia didengarkan berulang-ulang, kita pakai murotal, terus setelah biasanya kalau habis mendengar di murotal itu mesti ada yang nyantol dikit-dikit lah, walaupun nggak semuanya gitu. Nah, itu kita terus baca bareng-bareng, saya sama Bia ya, uminya sama Bia, itu kita baca bareng-bareng. Terus setelah itu dia baca sendiri. Setelah baca sendiri baru ketahuan, oh yang ini itu dia salah. Ada kata yang salah, ada atau dalam satu kalimat itu ada yang salah, kita tekankan di kata-kata yang salah itu. Kalau misalnya nggak bisa-bisa dia menghafal, di situ saya cari tahu artinya, karena kan saya ketika mendampingi dia itu pakai Al-Qur'an yang terjemahan per kata ya. Jadi di kata yang dia itu nggak bisa, saya kasih tahu dia itu artinya ini, artinya ini Kak, gitu. Kalau artinya ini, kita buat gerakan, jadi kita buat gerakan, tapi memang di ayat-ayat yang dia itu memang bingung aja, bingung lanjutannya apa gitu, sekarang itu lanjutannya apa, kita buat gerakan, yang itu artinya apa gitu. Itu kita buat gerakan, di situ dia cepet hafal dan lebih fokus ya, karena sering diulang-ulang pakai gerakan itu. Oh ini artinya ini, waktunya ini, gerakannya ini, gitu. Itu lebih nyantol dia. Jadi kita, apa ya, memperbaiki yang salah-salahnya itu dari situ ya, walaupun memang sebenarnya kadang masih kurang-kurang teliti gitu. Kadang kan ketika dikoreksi sama ustadz, "Oh iya ya enggak, oh terlewat ternyata," ngono. Ternyata terlewat, nggak seteliti itu ya, maksudnya karena memang keterbatasan ilmu yang kami punya, oh iya ya nggak sadar kalau ternyata itu salah gitu. Jadi memang kami cari pola gimana sih caranya biar dia itu, bisa hafal juga dengan senang ya, salah satunya dengan gerakan itu, atau kadang kita main sambung ayat. Jadi dia ayat 1, Umi ayat 2, terus dia ayat 3, Umi ayat 4, dan seterusnya seperti itu, atau kadang kita bareng-bareng sama adiknya, sama
ayahnya juga seperti itu. Kita main sambung ayat bareng-bareng. Main sambung ayat bareng-bareng itu dia lebih semangat dengan seperti itu. Mungkin begitu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada yang baik bisa diambil, kalau misalnya ada yang banyak yang buruk atau yang harus diperbaiki, sangat dengan senang hati untuk lebih baik ke depannya. Mungkin begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ya kepada Umu Bia yang telah menyampaikan testimoninya yang luar biasa. Kalau saya petik satu hikmahnya, ternyata orang tua itu harus berusaha keras ya dengan jerih payah yang seoptimal mungkin, dengan cara-cara yang semua macam-macam ya, sampai ada ya sambung ayat, kemudian dengan menghafal artinya, mungkin jika ada yang sulit itu luar biasa. Jadi ini usaha yang perlu kita optimalkan sebagai orang tua ketika ingin menghantarkan anak-anak kita itu menjadi seorang penghafal Al-Quran. Baik para peserta Daurah Tahfidz yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Alhamdulillah pemateri kita di Daurah Tahfidz hari ini yaitu Kiai Haji Jalaluddin Al-Hafiz ya, pimpin Pondok Pesantren Al-Qudwah Cianjur sudah hadir di ruang Zoom. Ya, ahlan wa sahlan kepada Ustadz ya, Kiai Haji Jalaluddin Al-Hafiz ya, telah hadir di ruang Zoom kami di Sekolah Tahfidz Rumah di satu agenda Daurah Tahfidz ya. Baik, selanjutnya adalah penyampaian sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah Tahfidz Rumah Malang, yaitu Ustadz Mahdus Sufyan, SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan Daurah Tahfidz yang nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Jalaluddin Al-Hafiz. Beliau hafidz 30 juz. Alhamdulillah. Beliau juga adalah pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Qudwah Cianjur. Semoga nanti apa yang kita dapatkan dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan apa-apa yang disampaikan kalau itu bermanfaat untuk kita bisa kita jalankan. Selamat datang kepada Kiai Haji Jalaluddin Al-Hafiz. Para Bapak dan Ibu rahimakumullah yang saya muliakan, anak itu adalah sebagai amanah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, artinya suci, dan yang akan dibawa kemana itu seorang anak tergantung kepada orang tuanya, yaitu adalah abi dan uminya. Dan ketika dia
di umur masih usia belia, maka yang paling berpengaruh di situ adalah seorang umi, gitu ya. Dan itu yang jelas harus dibantu oleh seorang ayah. Nah, tahfidzul Quran, kita di sekolah tahfidz ini bagaimana berupaya untuk Nggih, sepertinya sinyal nggih di saat harus kendala sinyal. Oke, kita tunggu saja. Baik, sepertinya Satma harus keluar ya. Kok saya lihat tidak ada di sini. Oke. Baik, para peserta Daurah Tahfidz yang dirahmati Allah, ya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Marus terkait dengan fitrah ya Ananda yang itu sebagai seorang anak yang lahir dalam kondisi suci tentu harus punya bekal ya, bekal bagaimana mereka itu mengisi kehidupannya termasuk beramal solih sebagaimana yang telah dituntut oleh agamanya. Dan alhamdulillah di sekolah tahfidz Ummah ini sudah memfasilitasi terkait dengan kurikulum berbasis akidah Islam yang salah satu mata pelajaran intinya yaitu tahfidzul Quran yang mungkin panjenengan yang sudah rutin mendampingi Ananda yang mulai dari subuh kemudian duhur asar maghrib isya atau di jam-jam yang itu ya bisa untuk setoran, bisa untuk tahfidz, bisa untuk beroja bersama, maka disitulah usaha kita untuk mengantarkan Ananda ya hingga menjadi seorang generasi terbaik, itu generasi khairul ummah sebagaimana di surat Ali Imran ayat 110. Baik, ini sepertinya Ustadz Mahrus juga belum bergabung. Oke, coba saya hubungi dulu. Mungkin operator bisa menghubungi beliau, Ustadz Mahrus, apakah mau dilanjutkan ataukah tidak untuk sambutannya. mohon maaf terputus Bapak Ibu. Iya, monggo. Alhamdulillah kita ada di sekolah tahfidz Khairul Ummah ini. Insya Allah kita bisa dan siap untuk membantu orang tua bagaimana bisa membentuk anak-anak yang berkepribadian yang islami, yang kokoh, iman yang mantap, akidahnya kuat dan kokoh. Serta insya Allah kita juga akan siap kelulusan nanti kelas 6 SD minimal anak-anak hafal Al-Quran 6 juz mungkin, artinya mungkin itu kesalahannya yang sangat minimal. Dan ketika tasmid pun itu kalau sampai salah satu halaman, salah satu, dan itu kita nyatakan tidak lulus lebih dari satu gitu ya, minimal satu, kalau lebih dari satu maka tidak lulus dan harus mengulang. Mungkin begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Marus atas sambutannya dan termasuk juga apa yang melatar belakangi Daurah Tahfidz ini diadakan ya, di Sekolah Tahfidz Ummah Malang. Baik, para peserta Daurah Tahfidz yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri kita ya, yaitu Ustadz Ki Haji Jalaluddin ya, yang beliau akan menyampaikan materi terkait Daurah Tahfidz ya. Kepada beliau untuk mempersiapkan diri, monggo Ustadz, silakan dibuka videonya.
Ya, baik. Monggo dipersilakan kepada Ustadz Jalaluddin ya, Al-Hafiz untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Mungkin juga nanti ada motivasi bagi kita selaku orang tua untuk membimbing Ananda dalam melaksanakan tahfizul Quran sehari-hari di rumah. Tafadhol masykurah. Audionya Ustadz. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amma ba'du. Al-asatidatul kiram yang saya hormati dan semoga Allah muliakan semua para asatidz, guru-guru yang hadir di majelis Zumiyah ini, Daurah Tahfiz SMP STP KU Malang. Wabil khusus yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ustadz Bahru Sufyan, mata'allah bitulul hayati, dan juga Ustadz Sigit Permana, dan semua para asatid yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada semuanya. Juga semua peserta daurah tahfiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah. Tiada kata yang wajib kita ucapkan saat ini kecuali selalu bersyukur kepada Allah. Terutama Allah memberikan kenikmatan di samping kenikmatan sehat, afiat, juga yang paling agung adalah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk ibadah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita diberikan kenikmatan rezeki oleh Allah bisa menikmati membaca ayat-ayatnya. Dan semoga Allah jadikan kita ahlul Quran, anak-anak kita semua soleh-solehah, dan menjadi generasi Qurani yang tentu menjadi kebanggaan kita semua, yang bisa membahagiakan kita baik hidup dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan, kita sampaikan, kita sanjungkan kepada panutan alam, manusia pilihan yang menjadi uswah, yang menjadi qudwah, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Tidak ada nabi kecuali beliau, yaitu Habibuna wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul udma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa bersilaturahim di daurah tahfiz ini, walaupun jarak sangat jauh antara saya di Cianjur, Jawa Barat, dengan di Malang. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, dengan
media majelis Zoomiyah ini mungkin ya. Ini memfasilitasi kita tetap untuk bisa melaksanakan acara pagi ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun saja, sinyalnya bagus dan suaranya pun jelas dan kita bisa melaksanakan hingga akhir dan mendapatkan kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya akan mengisi kajian ini sebetulnya kurang pantas ya. Mengisi kajian di sini di para asatiz banyak yang hadir dari STPKU Malang ini lebih mahir, lebih pengalaman dibanding saya mungkin ya. Tapi walaupun seperti itu, kita hanya mungkin baru kenal saat ini. Kita sebagai akhul muslim, ikhwanul muslim, mudah-mudahan kita kumpulkan tidak hanya di majelis ini, tetapi Allah kumpulkan nanti di akhirat. Dan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia dan menjadi kebahagiaan yang hakiki ketika kita mempunyai anak yang soleh. Ketika kita mempunyai anak yang soleha. Apalagi anak kita diberikan kemudahan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Ini manusia pilihan. Tidak semua umat muslim diberikan kemampuan untuk bisa membaca Quran dengan baik, bisa menghafal Quran. Kalau bahasa guru saya manusia langka namanya. Manusia langka. Nah, kita ingin kita sebagai orang tua maupun anak-anak kita menjadi hafiz Quran yang soleh dan solehah. Sesuai dengan tema yang saya baca di rundown bahwa bagaimana caranya mendidik anak yang soleh dan solehah yang hafiz Quran. Kalau tidak salah seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mendidik anak ini kalau kita fokus ke, saya lihat di keinginan dalam judul mendidik anak yang soleh, solehah yang hafiz Quran. Ini katanya bagus, judulnya bagus. Mendidik itu adalah mungkin kalau bahasa kita fi'il mudhari, pekerjaan yang sedang berlangsung ataupun akan, zaman mustakbal kalau bahasa santri seperti itu. Yaf'alu, ya, mengerjakan sedang. Mendidik, berarti mendidik ini adalah mengajarkan, membimbing anak didik kita, tidak hanya jam-jam tertentu, tetapi ini 24 jam. Itu namanya mendidik. Kalau hanya jam-jam tertentu, ini mengajar, teman. Hanya 1-2 jam, gitu. Seperti di sekolah, mungkin ini mengajar. Kalau mendidik, ini full. Tidak hanya jam-jam tertentu, tetapi full, mungkin bisa 24 jam, mungkin ya. Tidak hanya mendidik dalam hal dia menjadi hafiz Quran, tetapi bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. 2 pekerjaan kita. Ya. Sebagai memang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mahrus, bahwa anak kita memang amanah. Anak kita amanah dari Allah yang harus kita jalankan amanah itu sesuai apa yang diinginkan oleh yang memberikan amanah. Ingin anak-anak kita soleh yang bisa membahagiakan kita, yang bisa memasukkan kita ke surga Allah. Ya. Tentu bahasa ini mudah diucapkan, tetapi luar biasa dalam melaksanakan atau mendidik anak yang soleh. Tidak mudah memang. PR kita semua. Baik. Jelas ya ini? Jelas Ustaz yang saya sampaikan? Suaranya jelas ya? Jelas. Jelas.
Baik, dok. Baik, dilanjutkan. Ya, mengajarkan atau membimbing anak-anak kita, terutama saat ini memang sedang kondisi COVID-19 ini, tentu pembelajaran tatap muka yang offline sangat dibatasi, maka lebih banyak anak itu dengan kita di rumah. Ya, ini tantangan kita memang saat ini sebagai orang tua ya, sebagai orang tua dan juga kita sebagai guru di sekolah. Yang pertama, ingin anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha, yang menjadi hafiz Quran. Kurang lebih ada 2 faktor yang harus kita persiapkan. Yang pertama, faktor internal. Internal baik diri pribadinya maupun orang tuanya. Ya, kalau bahasa kita, kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh, ya tentu kita sebagai orang tuanya dicoba untuk menjadi orang tua yang soleh dulu gitu. Kadang, mohon maaf, kita kadang memaksa ke anak itu untuk bisa soleh. Sedangkan kita sebagai orang tua belum bisa soleh gitu. Walaupun semua keinginan ingin anak-anak kita soleh, walaupun ke orang tuanya belum begitu soleh mungkin. Ini kadang kita suka ketawa sendiri gitu ya. Kita ingin memaksa anak-anak kita ingin soleh kan. Cita-cita lah gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, pertama, ibda bin nafsi dulu. Kalau bisa kitanya soleh dulu, Bu, Pak. Ya kita berusaha lah ya, berusaha. Tidak maksimal. Tentu buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Anaknya seperti ini, ya kurang lebih kita seperti itu. Jangan menyalahkan anak, jangan banyak menyalahkan anak sebetulnya. Itulah fotokopi kita. Anak itu nih, hubbut taklid, senang mencontoh. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, itu yang dia lakukan. Karakteristiknya lebih kuat, daya tangkapnya lebih kuat. Makanya di rumah ini, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi uswah, menjadi contoh, suri tauladan bagi anak. Dakwah dengan lisan, ini agak mungkin capek dibanding dengan hal, dengan akhlak. Kita mencontohkan, itu akan lebih mungkin bisa berpengaruh cepat kepada anak. Biasanya kan menjadi seorang kiai, ya biasanya kan di atasnya juga orang tuanya, kakeknya, mungkin juga nasabnya kiai. Mungkin ya gitu ya, ada juga orang tuanya kurang bagus, mungkin anaknya seperti itu. Tapi tidak jaminan, nanti ada faktor eksternal. Ya minimal, kita sebagai orang tua, singkatnya adalah kita solehkan dulu kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu. Ya. Ingin menjadi anak yang soleh, kita solehkan dulu nih. Kita. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang soleh. Gitu. Dalam hal apapun, dalam hal ucapan, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, kita contohkan dulu gitu. Ya. Seperti halnya, anak jangan banyak main HP gitu contoh. Tapi anehnya kita banyak main HP gitu depan anak. Ketika anak jangan banyak main HP ya, nak ya. Kitanya banyak main HP kan lucu gitu. Kemudian nak ngaji nak gitu. Kitanya tidak ngaji gitu. Nak ngafal gitu. Kitanya nggak ngafal gitu. Mungkin anak pertanyaan, mama aja enggak, nah, bisa membalikin tuh anak itu. Apalagi anak zaman sekarang ini luar biasa. Ya, pertama ibda bin nafsi dulu. Kita mencoba untuk bisa menjadi yang soleh dulu gitu. Kemudian internal, berikanlah konsumsi makanan minuman anak itu yang sehat dan halal terutama. Ini garis bawahi yang sehat, bergizi, halalan thayyiban. Ini akan berpengaruh kepada anak.
makanan yang halal, ini akan menjadikan anak insya Allah jadi anak yang soleh. Jangan menyalahkan anak ketika anak itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada sedikit atau banyak yang pernah dikonsumsi oleh anak kita yang tidak jelas. Yang syubhat aja kita hindari, apalagi yang tidak halal. Bagaimana bisa menjadikan anak itu soleh, bagaimana menjadikan anak itu hafiz Quran, kalau pernah kita kasih makanan minuman yang tidak halal. Ini bahaya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap darah daging yang dilahirkan atau dikonsumsi dari yang tidak halal, maka neraka lebih utama. Artinya tidak mungkin menjadikan anak kita bisa soleh kalau konsumsinya yang kita berikan kepada mereka tidak halal. Kita coba untuk yang halal. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya memang kalau tadi agak sulit, kalau memang kita soleh, kita masih belajar. Baik, kita coba untuk bisa memberikan konsumsi makanan, minuman yang halal. Yang jelas gitu. Al-halalu bayyin, al-haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Gitu. Maka kita berusaha untuk bisa memberikan konsumsi ke anak itu halal. Insya Allah. Kalau memang halal, itu bawaannya nanti energinya baik. Energinya ibadah. Kita pun sebagai orang tua, energinya baik, ingin ibadah dan lain sebagainya. Apalagi mungkin di KU ini lebih ditekankan masalah makanan itu. Apalagi di sekolah tidak boleh jajan sembarangan kan ya, kalau tidak salah. Yang saya tahu di KU Bogor pun dulu seperti itu, anak saya ikut di sekolah di KU Bogor. Alhamdulillah mereka tidak jajan sembarangan. Ini bagus sekali. Jadi anak itu dikasih snack atau mungkin bawa makanan yang jelas ini. Ya, ini contoh sebetulnya. Tapi lanjutkan, tidak hanya saat dia belajar saja, tetapi kita pun yang mengkonsumsi orang tuanya pun harus betul-betul halal. Baik, kemudian ini faktor eksternal. Pertama, dengan lingkungan di rumah nih. Nah, otomatis saat ini apalagi banyak anak itu di rumah. Belajar dengan kita mungkin sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua juga sebagai pendidik. Luar biasa capeknya mendidik itu ya. Ya kadang banyak yang laporan ya orang tua santri itu, aduh katanya, saya punya anak pusing sekali. Kenapa Bu pusing? Ya banyak main dan sebagainya. Kita ketawa sendiri gitu ya, itu. Apalagi kami di sini Bu, itu anak-anaknya lebih banyak, anak orang lain lagi, gitu. Apalagi banyak gitu. Anak ibu aja cuma 1, cuma 2 mungkin agak pusing, mungkin ya gitu ya. Melihat karakteristik anak dan sebagainya, lucu-lucu kan ya. Nah, kita mengajar anak ini di lingkungan rumah, ajarkan anak ibadah. Bimbing anak tentang ibadah. Terutama yang wajib minimal. Ingatkan mereka tentang ibadah. Kemudian kita coba untuk bisa ajarkan Al-Quran. Bersama-sama antara ibu, ayah, anak-anak kita. Duduk bersama. Gitu. Ini harus ada waktu. Tugas kita sebagai orang tua tidak hanya memberikan asupan makanan, ya, tidak hanya zohiriyah saja, tapi batiniahnya nih, batiniahnya. Si anak ini bagaimana otaknya bisa diisi dengan ilmu, hatinya diisi dengan iman, apalagi zohiri jasadnya ya tentu dengan konsumsi makanan zohiri. Ingatkan mereka tentang ibadah, ajak itu. Apalagi kita mencontohkan, kita berangkat ke masjid sebagai bapak,
anak mungkin mengikuti, tidak banyak bicara kepada anak. Atau ibunya tadi berusaha baca Quran banyak, anaknya pun akan mengikuti mungkin. Melihat mamahnya bagus baca Quran, ayahnya bagus baca Quran, akan mengikuti gitu. Kemudian juga ajarkan akhlak anak itu. Bagaimana dia mempunyai adab, kesopanan. Gitu. Kesopanan kepada kita. Bukan kita ingin diberikan kesopanan, tetapi supaya mereka tertanam bagaimana menghormati orang di atasnya. Apalagi kepada orang yang banyak jasa. Orang tuanya, gurunya. Sunnah mencium tangan itu sunnah hukumnya. Sebagaimana Rasul pernah dicium tangan oleh para sahabat, sunnah. Supaya dia bisa berakhlak-akhlak Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lingkungan rumah itu tidak hanya sebagai bait rumah, tetapi sebagai madrasah, sebagai tempat belajar, tempat ibadah, sebagai musola, tempat ibadah, tempat ngaji, tempat untuk kita saling mengingatkan dalam hak, dalam kebaikan. Kemudian juga lingkungan yang eksternal itu. Lingkungan teman-temannya di sekitarnya ini. Kita boleh memilih teman-temannya yang baik. Insya Allah itu, apalagi lingkungan ini lebih banyak berpengaruh kepada karakteristik anak. Mungkin 70% kurang lebih. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan itu menjadi contoh. Dalam bahasa, makanya pilih boleh anak itu bergaul dengan orang yang kita inginkan. Bahasanya, apalagi temannya ini yang soleh, temannya yang baik, ya, temannya apalagi yang hafiz Quran, ini akan berpengaruh juga. Contoh dulu, saya dulu nggak mau menghafal Quran. Usia kecil sampai usia SMA kelas 2 tidak mau menghafal. Pernah menghafal cuman surah pendek lah, belum serius. Senangnya ke qori lah ya, ke mujawad, senang kajian kitab dan lain sebagainya. Kalau ke tahfiz kurang waktu itu. Nah waktu itu SMA, aliyah, teman-teman banyak yang hafal. Ada yang 5 juz, ada yang 1 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz. Kok bisa gitu? Kok bisa teman-teman bisa ngafal? Nah ini lingkungan nih. Padahal makannya sama nasi, airnya sama, waktunya 24 jam, tidurnya sama. Kok bisa? Oh, ternyata yang beda adalah niat dan pelaksanaan. Nah, berpengaruh tuh. Dari situ keinginan ingin menghafal lingkungan. Maka si anak itu kalau di lingkungannya hafiz Quran, insya Allah anaknya senang menghafal. Kalau anak lingkungannya mungkin bukan hafiz Quran, ini energinya bukan ingin ngafal. Mungkin energinya main saja. Energinya mungkin ya namanya anak-anak seperti itu. Tetapi kalau lingkungannya ini lingkungan anak teman-teman yang hafal Quran, apalagi disekolahkan di sekolah tahfiz, ini di antara cara agar kita menjadi anak-anak jadi hafiz Quran. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak doa. Ini eksternalnya banyak doa. Kita sebagai orang tua mustajab insya Allah, doa kepada anak mustajab. Ya Allah, kami mohon ya Allah jadikan anak-anakku soleh-solehah ya Allah. Berikan kemampuan kepadanya ya Allah. Bukakan hatinya agar ia mudah dalam membaca Quran. Mudah menghafal Quran ya Allah. Nah ini doa orang tua insya Allah tidak ada penghalang. Ya mungkin tadi pun kita sebagai orang tua mungkin kurang begitu soleh. Tetapi kita ingin anak kita soleh gitu. Mungkin kita orang tua bukan hafiz Quran. Ya, tapi kita ingin anak kita menjadi hafiz Quran. Ya lebih bagusnya tadi kita mencoba dikit-dikit menghafal. Orang tua sebagai orang tua kita menghafal. Supaya anak itu akan mengikuti. Dan guru sebaik-baiknya di rumah sebetulnya. Nah, ketika diajarkan, nah,
Bukan begitu bacaannya, ini kurang panjang, kurang dengung gitu. Coba mama pengen denger. Ini berarti murojaahnya bagusnya tuh kan. Si anak itu baik ziyadah maupun murojaahnya dengan orang tuanya lebih bagus. Ya, karena lebih banyak dengan orang tua kita. Mungkin dengan guru mah waktu kita sekolah aktif hanya beberapa persen waktu. Tapi lebih banyak kita sebagai orang tua lebih banyak dengan kita. Oke, kita menjadi pendidik juga luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kunci kita dalam mendidik anak ya, kita harus memang ekstra sabar ya. Menghadapi anak kita ekstra sabar. Jangan terlalu memaksa ke anak. Ketika anak mungkin tidak lagi mau menghafal. Jangan terlalu gitu. Bagaimana caranya? Kita harus bisa apa ya, kalau bahasa kita mah membujuk atau memang memberikan iming-iming atau memberikan hadiah ya, agar si anak itu mau gitu. Jangan memaksa gitu. Kitanya kadang tidak memperhatikan keinginan dia. Ade mau menghafal, kalau ade dibeliin anu. Kalau memang itu kita mampu memberikannya sila. Untuk memotivasi sebagai stimulan boleh. Atau dijanjikan. Ade kalau hafal surat ini juz sekian gitu ya. Atau hafal sekian juz, ini dikasih hadiah boleh kalau kita mampu, lebih bagus. Tapi memberikan sesuatu yang wajar saja gitu ya. Untuk memotivasi saja. Jangan terlalu ini memaksa. Nah, ya. Ketika itu kondisi anak tidak lagi mood kalau bahasa gitu ya. Harus begitu sabar. Jangan memarahi anak. Ketika anak itu mungkin lagi nggak mau ngapal gitu. Bawa enjoy lah anak itu. Bawa enjoy, nyaman kita nggak menghafal. Semudah tersenyum menghafal ya. Nah, makanya yang lebih pintar biasanya ibu, mamahnya ya. Ini kalau mamahnya biasanya kan lebih pintar merayu gitu kan, mamahnya lebih dekat dengan mamahnya. Sentuhannya lebih mengena dibanding mungkin ke sebagai bapak gitu ya. Nah, mamah ini luar biasa, kedekatan dengan anaknya. Jangan sekali-kali ini, mohon maaf Bapak Ibu, ke anak kita lagi kondisi ya ngambek sekalipun, marah sekalipun, tidak boleh ke anak itu bahasa kasar, apalagi bahasa tidak bagus, ini jadi doa mungkin bahaya. Bilangnya sayang, soleh, nggak boleh begitu, soleh bager, dan lain sebagainya. Kalau bahasa Sunda bager, apa ya kalau bahasa Jawa? Baiklah, ya. Itu jadi doa. Lagi ngambek bagaimanapun gitu. Kita berusaha tidak ada bahasa-bahasa kasar, apalagi bahasa tidak baik, ini bisa berbahaya. Minimal jadi contoh buat dia. Bahayanya jadi doa, ini yang lebih bahayanya. Gitu. Nah, begini. Kalau kita memang kadang, ya, kok anak saya begini ya, disuruh kok susah gitu. Diajak kok susah ya. Ya, kadang ada kondisi begitu. Atau mungkin sering juga. Kok udah saya contohin gak begini juga. Nah, makanya gini, ada sebuah kunci. Ketika kita menyuruh anak, atau kita memang mencontohkan ke anak, kok anak nggak mengikuti ya, kok anak nggak berubah ya. Pertama kita banyak istighfar. Sebagai orang tua banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin ini dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kita juga dulu mungkin begitu, mengakui, ya, menyadari, oh memang kitanya juga dulu disuruh ngaji sulit, susah oleh mamah kita dulu, ya. Banyak istighfar, banyak melawan orang tua mungkin kita dulu, banyak istighfar lah kepada Allah. Nah, ketika kita menyadari itu, kemudian doa, ya Allah. Makanya tadi konsumsi makanan itu berpengaruh, mensolehkan anak. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya soleh. Ajak terus. Nah,
istiqomah mengajak ke anak atau mencontohkan ke anak, kita beramal gitu. Kita baca Quran depan anak, atau di rumah itu memutar MP3 yang ngaji. Ya, mungkin awal-awal anak itu masih belum memperhatikan. Kelamaan dia akan sering mendengar gitu ya. Insya Allah anak itu rekamannya lebih kuat. Ya. Rekod lebih kuat dibanding kita mungkin. Ya. Teruslah istiqomah. Baik itu mengajak dengan pelan-pelan, kemudian mencontohkan, istiqomah lah. Ya. Habul a'mal indallah wa rasuli adwamah wa inqalla. Dalam hadisnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. Istiqomah. Ya. Jadi walaupun hanya kita mengajak sebentar atau sedikit ke anak, tapi kalau istiqomah insya Allah. Atau kita beramal depan anak gitu. Bukan kita ingin dipuji apa, tapi mudah-mudahan ini menjadikan dakwah buat anak-anak kita. Tadi pun kalau dakwah dengan hal lebih mengena dibanding dengan lisan. Ya. Teruslah istiqomah, terus gitu. Pelan-pelan batu itu akan pecah oleh air, bukan karena airnya itu keras, tetapi karena lama terus kelamaan batu itu akan pecah dengan pukulan-pukulan air yang lembut itu. Kita pun harus lembut terus. Insya Allah nanti karakter anak itu sesuai yang apa kita inginkan. Tapi istiqomah kuncinya. Ya. Kemudian harus tekun memang. Tekun mengajarkan anak. Disiplin. Jam sekian, ya kita ngaji dengan anak. Jam sekian kita mengajarkan dengan. Jam sekian kita tahfiz. Disiplin. Sehari contoh kita target 1 ayat atau 2 ayat. Tergantunglah masing-masing. Disiplin ini nih. Kadang kita ini semangatnya alat-alatan. Ya. Kalau bahasa Sundana dukces, awal doang nih rame. Awal doang semangat. Kesananya gitu. Ya ini tidak istiqomah. Disiplin awal. Terus mungkin sehari kita menghafal 1 ayat terus gitu. Dan sabar. Sabar. Ya. Jangan ingin cepat-cepat bisa anak itu. Jangan ingin cepat anak itu hafal. Tetapi nih, kita harus lebih banyak waktunya dengan Al-Qur'an. Hafal itu hadiah. Hafal itu hadiah. Tetapi banyak waktu dengan Quran ini, nah ini yang agak sulit. Ya, apalagi kita orang tua banyak kesibukan ini dan lain sebagainya. Anak ini bagaimana dia mau menghafal, bagaimana mau dengan Quran kalau kitanya sendiri sebagai gurunya tidak mau bersama Quran. Mungkin setengah jam, ya, dialokasikan waktu gitu kan. Ya. Nah ini disiplin istiqomahnya ini kita alokasikan waktu. Kapan lah waktu yang cocok buat bareng dengan anak menghafal. Ada waktu murojaahnya. Ya, ada waktu murojaah. Terutama ziyadah. Kalau contoh ziyadah dengan kita. Nah ini kalau anak belum bisa sama sekali, contohkan. Dari mulai ta'awud, bismillah. Ya, gitu. Kalau bisa nih. Kalau memang nggak bisa ziyadah dengan kita, dengan siapa yang bisa dijadikan gurunya nih. Jadi ketika ta'awud bismillah ayat yang dihafal, itu harus sesuai dengan tajwidnya. Ya. Tidak boleh anak ziyadahnya awalnya ini dengan bacaan yang tidak bagus atau tidak sesuai tajwid. Ini akan terekam terus. Kalau bacaannya seperti itu. Nah, beda dengan murojaah. Kalau murojaah mungkinnya agak santai. Mungkin kalau murojaah bisa di mobil, anak itu bisa di rumah sambil ngedengerin MP3 boleh. Ataupun menyimak bacaan kita, ya. Ataupun mungkin menyimak bacaan temannya, saling menyimak dan lain sebagainya. Tapi kalau ziyadah ini hafalan yang baru, maka ketika akan masuk ke dalam otaknya ini harus yang bagus bacaan. Apalagi ditunjang dengan lagunya, kemudian juga waqaf ibtida'nya, makharijul hurufnya, sifatil hurufnya, ya, fasahahnya. Ini
si anak ini akan menjiplak, memfotokopi bacaan yang diajarkan oleh pengajar itu, baik kita maupun gurunya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kuncinya adalah kita disiplin, istiqomah, tekun, sabar, itu. Kemudian perbanyak doa dan juga perbanyak istighfar. Nih contoh, saya tuh kalau anak atau santri di sini, dan mereka waktunya setoran, gitu kan, ada yang setor, ada yang enggak. Gitu. Tapi kebanyakan alhamdulillah sesuai. Nah, tapi ketika anak itu tidak ibadah, tidak setoran, ya ada yang menimpa yang tidak baik. Ini kadang saya itu suka tidak banyak menyalahkan anak atau santri. Saya sendiri banyak menyalahkan diri sendiri. Mungkin ini dosa saya sendiri sebetulnya. Banyak istighfar, ya Allah. Nah, ternyata gini, ketika kita sebagai pendidik lebih banyak ibadah kepada Allah, lebih banyak kita berinteraksi dengan Allah, baik membaca ayat-ayatnya atau ibadah mahdhahnya, ibadah ghair mahdhah. Ini doa kita cepat diijabah. Harapan kita cepat terkabul dan Allah jadikan bi'ah hasanah. Allah jadikan lingkungan kita baik. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, Allah jadikan kehidupan kita baik. Lingkungan baik, anak-anak baik, rezeki baik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hubungan dengan Allah hanya kurang baik, ibadahnya kurang baik, baca Qur'annya pun tidak baik, ataupun memang kita jarang baca Qur'an, zikir apalagi, nah ini Allah akan menjadikan kehidupan dalam lingkungan kita, anak kita, rezeki kita, di sekitar kita kurang baik. Ya. Itu sudah menjadi otomatis. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, Ustaz, ini sudah berapa menit? Berapa menit lagi? Kurang 3 menit, Ustaz. Kurang 3 menit? Ya, kurang 3 menit. Baik. Nanti habis itu baru pertanyaannya, tanya jawab. Iya, setelah ini tanya jawab. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin kesimpulan daripada yang disampaikan tadi kurang lebih dalam mendidik anak ini tentu mengajarkan, membimbing anak-anak kita 24 jam. Apalagi menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi hafiz Quran, tugas kita tidak hanya mengajarkan dia Al-Quran, apalagi jelas, tapi ingin anak itu soleh dan soleha, yang tentu backgroundnya hafiz Quran. Ini berarti ditunjangnya kurang lebih kita lebih banyak dengan kita 24 jam. Ya, ada faktor internal kita solehkan dulu sebagai orang tua, mencoba untuk menjadi orang tua yang soleh dulu, dan berikan konsumsi kepada anak ini, konsumsi yang halal, yang jelas, yang thayyib juga. Kemudian eksternalnya mungkin kita lingkungan di rumah pun lingkungan yang baik, ajarkan anak-anak kita ibadah, akhlak, kemudian Al-Quran, baik ziyadah, murojaahnya, kemudian pendidikan pun, baik pendidikan sekolah, dan termasuk pendidikan yang lebih efektif, mengajarkan anak menjadi anak yang soleh, dan juga ditunjang oleh keilmuan pesantren. Ini bagusnya pesantren full. Kalau sudah memang itu kondisinya sesuai dengan usia gitu. Dan teman-temannya pun pilih teman-teman yang baik lah. Jangan asal-asalan teman. Dalam kitab taklim pun kita memilih teman itu sangat dianjurkan supaya ini menjadikan karakteristiknya baik gitu. Kemudian kita bersama-sama dengan Quran, antara orang tua dengan anak, jadikan rumah ini sebagai musola, sebagai madrasah, sebagai taman surga. Insyaallah nawiru manazilakum bitilawatil Quran wa shalah. Hiasi rumah kalian
dengan memperbanyak baca Quran dan sholat sunnah. Maka ajarkan anak itu dengan kesabaran, dengan disiplin, tekun, istiqomah, dan terutama jadikan anak itu enjoy, nyaman ketika bersama kita, nyaman ketika dia baca Quran, nyaman ketika dia bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan yang penutup adalah doa. Insya Allah doa kepada anak mustajab. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, hafiz-hafizah. Insya Allah itu menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran. Sebab dalam sebuah hadis, innallaha ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah. Qala ahlul Quran hum ahlullah. Dalam sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, ahlul Quran ay ahlullah. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Hadis riwayat An-Nasai. Siapa ahlul Quran? Ahlul Quran itu dia yang suka membaca Quran, dia yang menghafal Quran, memahaminya, mendakwahkannya, mengamalkannya, memperjuangkannya, mencintainya. Semua kita menjadi ahlul Quran, insya Allah. Dan itu akan menjadikan kebahagiaan kita yang hakiki, dan termasuk dia akan mendapatkan, orang tuanya akan mendapatkan mahkota yang berharga, yang mewah, yang cahaya melebihi cahaya matahari. Dan insya Allah ketika punya anak yang soleh hafiz Quran, mendapat tiket 10 masuk surga, dijaga oleh Allah. Dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Bacalah Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hati seseorang manusia ketika ada Al-Quran di dalam hati itu. Maka pantas orang yang hafiz Quran ini dijaga oleh Allah, dijaga lisannya, dijaga otaknya, dijaga hatinya, dijaga kehidupannya. Allah jaga dalam kehidupan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami yang menjaga Quran, kami yang menurunkan Quran. Makanya pantas, ini yang menjadi motivasi. Ketika orang itu hafiz Quran, soleh, takwa kepada Allah, maka Allah jaga dalam kehidupan. Tidak akan, bahkan ketika meninggal pun Allah jaga jasadnya. Insya Allah tidak akan tidak akan bisa dimakan oleh cacing, kalajengking, bahkan wangi jasadnya ketika sudah meninggal. Ini mudah-mudahan kita termasuk golongan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz, mudah-mudahan manfaat. Tafadhol. Ya, amin. Jazakallah Ustaz Ki Haji Jalaluddin atas apa yang disampaikannya. Semoga menjadi bekal kita untuk mendidik ya, bukan mendidik kita untuk menjadi generasi terbaik, generasi hafiz Quran dan mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sesi untuk tanya jawab ya, atau mungkin diskusi ya dengan pemateri Ustaz Jalaluddin terkait dengan bagaimana mungkin treatment atau termasuk juga mungkin permasalahan ya, selama ini Ananda itu tahfidz atau murojaah di rumah, atau mungkin juga ada sinergi dengan sekolah, mungkin nanti bisa juga disampaikan seperti apa. Baik, yang mau bertanya silakan acungkan tangan lewat gambar ya, apa namanya itu. Monggo, silahkan. Abi Umi yang ingin menyampaikan unek-uneknya atau pertanyaannya terkait dengan tahfidz seperti apa, kemudian murojaah bagaimana biar sesuai dengan target yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jalaluddin. Ya, tafadhol. Baik, belum ada? Atau mau lewat chat juga bisa, silahkan. Sudah paham semua mungkin. Sudah paham semua. Tinggal melaksanakan ya Ustaz. Ya. Monggo, silakan.
Baik yang siswa baru maupun siswa lama ya. Bagi yang masih kelas 1 atau yang sudah kelas 6, kelas 6 yang sudah ada foto sudah tergambar ya. Nanti anak-anaknya seperti apa. Tapi yang belum tergambar sekolahnya nanti seperti apa ketika lulus dari STP Khairul Ummah Malang misalkan, itu juga harus sudah siap-siap sejak awal. Monggo silahkan. Assalamualaikum Desi, Ustaz. mau bertanya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Iya, ini Mbak Aisyah. Monggo Bu Desi. Kan lewat. Punten. Nggih, Ustaz Jalal, matur nuwun, terima kasih atas masukannya yang banyak dan item-item kesimpulan yang terakhir tadi ya. Nah, mungkin sering sekali saya menanyakan dan terutama kepada asatidz di STPKU, ada memang beberapa persoalan kalau saya pribadi, karena kebetulan saya adalah ibu yang bekerja, dan bekerjanya ini waktunya nggak karu-karuan ya, waktunya itu maksudnya nggak standar begitu. Kadang harus lembur juga, kemudian masih dibawa ke rumah, ya. Dan stressingnya juga lumayan tinggi. Dan ini akan berpengaruh juga, terus terang berpengaruh pada pola mendidik anak saya, yang masing-masing anak ini tidak sama. Kalau orang Jawa bilang kan, ndok sak petarangan ganok sing podon gitu. Nggak tahu bahasa Sundanya apa itu ya? Nggak tahu apa maksudnya. Telur sak halaman nggak sama gitu. Oh iya. Gitu. Ya, Nah, betul. yeah. Nah, kemudian satu dari saya ini yang sekolah di STP itu memiliki sebuah karakter yang unik gitu ya. Dan keunikannya ini sangat kontra dengan kesibukan saya, kondisi saya yang sekarang ini. Saya single parent, saya juga bekerja di luar rumah gitu, dan kerjanya itu juga waktunya tidak tertentu gitu. Ya sebenarnya standar sih, cuman karena mungkin stressing gitu ya. Akhirnya nggak Benar. Ya nanti dulu. Kamu dirasain itu jangan ngikut. Nah, terus nah ini yang saya tanyakan adalah dengan keterbatasan waktu saya, adakah atau bagaimana tips bagi saya ini, terutama bagi saya, mungkin kalau anak gitu dengan keunikannya itu dia masih belum bisa memahami situasi gitu, dan saya tidak bisa memaksakan dia untuk memahami situasi di keluarganya, kesibukan saya dan kebutuhan dia begitu, itu saya tidak bisa memaksakan. Nah, artinya saya yang harus beradaptasi dengan kondisi dia dan kondisi saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Padahal mendidik itu 24 jam ya. Nah, saya kadang itu 12 jam di luar rumah gitu. Posisi masuk rumah sudah nggak 100% gitu, kadang 75%, kadang 50% gitu. Jadi melihat kondisi anak belum murojaah, belum tahfidz, belum ini, belum itu gitu, langsung darah ini naik ke ubun-ubun gitu. Gitu. Nah, seringkali memang tadi Ustadz Jalal kan bilang jangan dimarahi begitu, anak itu jangan dimarahi.
Waduh, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Apa namanya ya, sebuah usaha dan upaya agar saya tidak memarahi anak. Ini mungkin dosa saya ini, saya pengakuan dosa di sini. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan dengan keterbatasan waktu, keterbatasan apa namanya ya, konsentrasi, keterbatasan waktu, keterbatasan konsentrasi, keterbatasan perhatian saya kepada anak. Tapi harapan saya muluk gitu ya. Harapan saya muluk bahwa anak saya ini punya kemampuan untuk mencapai target yang di STP gitu. 6 juz mungkin. Masya Allah. 6 juz mungkin. Sekarang anak saya 1 juz setengah, itu aja nggak tahu ketika diulang apa hafalannya itu masih ada atau tidak gitu. Nah, insya Allah itu yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Desi atas pertanyaannya. Monggo langsung dijawab Ustaz Jalaluddin untuk pertanyaan dari Bu Desi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Desi Fatin. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat buat beliau ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukannya, kemudian ingin anak-anaknya semua soleh hafiz-hafizah, tetapi dengan kesibukan kerja yang luar biasa, mudah-mudahan Ibu diberikan kesabaran Ibu ya, dan anak-anaknya soleh-solehah semua. Amin. Memang tantangan dalam kehidupan, Ibu. Ibu jangan berkecil hati ya. Nggak usah terlalu pusing ya. Jangan dibuat pusing kehidupan ini ya. Kalau dibuat pusing juga akan stres Bu. Kasihan nanti korbannya banyak, tidak hanya kita anak-anak korban banyak ya. Ya memang ngomong itu gampang Ustaz ya, dalam kehidupannya memang begitu ya, kita saling menasehati lah ya. Mudah-mudahan ada 1-2 kata yang bisa manfaat buat Ibu dan semuanya. Pertama, karena tadi mungkin anak ini amanah kata Ustaz Mahrus. Ya, makanya mencoba kalau kita sibuk, coba titipkan kepada orang yang memang betul-betul amanah yang sesuai kita inginkan. Jangan anak ini dititipkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Kalau memang ada neneknya atau mungkin siapa yang bisa mendidik, tidak hanya menjamin dalam hal masalah zuhiriyahnya, tetapi bisa menjamin dalam hal akhlaknya, dalam hal lingkungannya bisa menjamin. Memang kita harus agak cerdas memilih nih. Pilihlah gitu ya, orang-orang di sekitarnya ini lingkungan yang baik gitu, yang mengasuh dia, karena mungkin tadi kita sibuk kerja ya, pulang malam, berangkat gelap, pulang gelap dan sebagainya mungkin ya. Jadi lebih intensnya lebih banyak dengan orang lain. Ya, kita hanya ngasih duit dan lain sebagainya. Nah, kalau memang kondisi seperti itu, maka sekali lagi coba anak ini dititip atau bersama dengan orang-orang yang sesuai yang kita inginkan. Ya, karena kan kalau tadi kita kalau nggak kerja, anak mau gimana mau makan mungkin kan gitu ya. Ini akan bertentangan ya. Kalau memang kondisi seperti itu, makanya carilah orang di sekitarnya ini baik gitu. Di sekitarnya baik. Supaya asupan gizi otaknya, gizi hatinya ini baik gitu. Tidak hanya tadi masalah makannya, mungkin mandinya, tetapi bisa mengajarkan bahasa-bahasa yang baik gitu. Ya mungkin mohon maaf. Kalau kita titipkan anak itu ke orang yang kerja di rumah kita, ya. Ini kan mohon maaf karena yang kerja di rumah ini kan mungkin pendidikannya agak bawah gitu ya. Maka kalau mungkin pendidikan itu akan berpengaruh kepada bahasa, kepada karakteristik. Kalau anak itu diajarkan oleh orang yang mohon maaf tadi yang kerja di rumah kita, ini agak kurang bagus gitu ya. Nanti karakteristiknya dulu pernah
mohon maaf Ibu. Dulu pernah saya punya istri, beliau ini sibuk ngajar di sekolah. Waktu itu masih punya bayi. Yang usia mungkin 2 atau 1 tahun gitu. Kemudian anak saya sering sakit karena sering diasuhnya oleh pembantu waktu itu. Sering sakit, kemudian ngobrol lah dengan istri. Gitu, gimana kalau kita ini jangan sibuk ngurusin anak orang, sedangkan anak kita nih amanah Allah, kita tidak gitu. Makanya lebih baik yang cari kerja ini udah ayah aja gitu ya. Udah mamanya fokus. Alhamdulillah tuh semenjak itu fokus lagi kepada anak sehat, terjamin makannya dan sebagainya, kemudian juga bisa diajarkan dalam akhlaknya, kesehariannya, Qur'annya, alhamdulillah tuh. Nah, ternyata lingkungan baik ini akan berpengaruh kepada karakteristik anak. Carilah gitu. Makanya tadi kalau disekolahkan di STP KU Malang, ini luar biasa. Kalau disekolahkan tadi waktunya dengan teman-temannya, dengan gurunya, insya Allah lah. Tapi kan kondisi saat ini nih, lagi nggak bisa offline, tapi banyak online. Nah, makanya tadi dengan orang-orang di sekitar kita, carilah, insya Allah ada. Ya, siapa yang bisa kita memberikan amanah. Tidak hanya itu, Ibu juga pemantauan. Ya. Tidak meloskan, artinya diserahkan kepada orang yang di lingkungan kita, apakah orang tua kita ataupun siapa keluarga kita, tapi pemantauan juga ada. Gitu ya, dilihat anaknya perkembangan IQ-nya, perkembangan Qur'annya bagaimana gitu. Nah, ya, dengan kesibukan kita tetap ada pemantauan. Apakah itu per hari ya sekian menit, sekian jam atau seminggu sekali, ada pemantauan lah, pencapaian. Ya. Dan begini, memang tidak boleh kita memarahi anak sekesal apapun. Memang anak dia seperti itulah. Gitu. Bikin kesal ya memang begitu anak itu karakteristiknya. Nah, tapi ada waktunya tegas, bukan keras, tegas. Ketika anak disuruh sholat usia sekian 7 tahun, wajib kita ingatkan. 10 tahun wajib kita pukul dengan sesuatu yang tidak melukai gitu. Bukan itu memarahi, tetapi kita mengarahkan, kemudian itu usia-usia yang sudah balik ke atas sulit, maka boleh kita agak tegas ya. Tidak boleh kita keras, apalagi bahasa-bahasa tidak baik ya. Kemudian yang terakhir mungkin terus berdoakan ya. Ibu terus mendoakan kepada anak yang Ibu di sela-sela kerja, mungkin di perjalanan Ibu bangun malam jam 2, jam 3 gitu kan tahajud, di sela-sela sholatnya, di sujudnya ini, ya Allah jadikan aku memang tidak bisa mendidik anak, tetapi ya Allah aku titip kepadamu ya Rabb, kami mohon jadikan anak-anak kami, berikan hidayah, soleh-solehahkan gitu, selamatkan, sehat afiatkan. Insya Allah ini doa seorang ibu ini luar biasa ya, orang tua kepada anak luar biasa, mustajab, tidak bim salabim doa itu. Tapi lama kelamaan kita terus berdoa kepada Allah, pasti suatu saat Allah akan ijabah doa-doa kita. Yakin. Apalagi doanya di penghujung malam ketika tahajud ya, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak kita yang soleh dan soleh. Baik, Ibu Desi, apakah sudah bisa dipahami atau mungkin belum puas atau gimana? Ya, Insya Allah saya coba. Saya berusaha. Itu sebenarnya yang stressing itu mungkin stressing, dan kemudian ketika melihat anak yang ya mungkin barangkali begini Ustaz, saya ada 2 memang anak itu yang karakternya berbeda. Pada umur yang sama mereka memiliki 2 karakter yang berbeda. Satu dengan kemandirian yang menurut saya itu sangat membantu gitu. Nah, yang satunya pada usia yang sama
itu masih belum bisa mencapai kemandirian. Gitu. Nah, ini yang kemudian apa namanya, jiwa membandingnya itu tiba-tiba muncul begitu, meskipun tidak, saya berusaha untuk tidak menyampaikan ini loh mbakmu seperti ini, kamu kok begini, itu tidak pernah saya, cuman mesti itu ada dalam pikiran saya, kenapa ya anak ini kok pada usia yang sama tapi memiliki tingkat kemandirian yang berbeda gitu. Dan ini yang membuat saya itu tidak siap gitu. Terus terang saya tidak siap. Jadi yang pertama itu begitu lancar gitu. Begitu lancar, kemudian bisa saya ajak untuk mengukur, kamu begini, saya begini, Umi begini, kamu begitu, gitu itu bisa. Tapi ketika beralih kepada adiknya, maka itu tidak bisa lagi saya lakukan, dan itu yang mungkin menjadi masih PR bagi saya ini untuk menata emosi. Aduh, sayanya sendiri yang harus seperti yang jenengan tadi bilang, Suaranya marahi yang jelas ya. Agak robot, ini kayak salah sing. Lebih lanjut, monggo langsung beri jalan terkait dengan sharing dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Desi. Dan untuk anak kelas 5 dan kelas 3 waktu penting untuk tahfidz dan Sinyalnya kurang bagus. seperti apa? Jadi nggak jelas soalnya. Jadinya juga mau apa ya, share pengalaman beda dari kelas 5 dan kelas 3. Mungkin dari sisi hafalannya juga rentangnya jauh, misalkan begitu. Bagaimana biar membagi kedua-duanya biar optimal semuanya. Putus-putus. Tafadhal, sejalan. Sudah saya nggak jelas kan? Untuk pertanyaannya. Suaranya nggak jelas. Mungkin saya minta bantuan ini ya, operator. Saya lagi ke ini. Operator mungkin akan menyampaikan soalnya.
Baik, bagaimana Ustaz Sigit? Suaranya putus-putus. Mohon maaf, baru bisa fokus. Ya, semua chat. Bentar. Ya. Nah, ini Mohon maaf. Chat ya, nanti Ustaz Adil tolong disampaikan. Monggo, silakan dibaca chat. Oh, oke, sebentar. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan dari orang tua murid yang namanya Ummu Jilan. Oke, baik. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan semangat untuk anak mencintai Al-Quran dan meningkatkan hafalan sendiri untuk anak kelas 5 dan kelas 3? suaranya kayak robot ya. Saya membacakan supaya pada paham semua. Oke, saya lanjutkan lagi tadi anaknya untuk kelas 5 dan kelas 3. Waktu penting untuk tahfiz dan murojaah efektif itu seperti apa? Terima kasih. Nah, gitu, Ustadz Jalal. Monggo dipersilahkan untuk bisa langsung dijawab mungkin. Oke, mohon maaf, saya baru bisa fokus. Suaranya kurang begitu jelas ya, kayak robot tadi ya. Suara saya Jadi bagaimana? pertanyaannya apa? Bagaimana menumbuhkan? Ya, bagaimana menumbuhkan semangat untuk anak mencintai Al-Quran dan meningkatkan hafalan sendiri. Jalal, suara saya masuk. Nah, sedikit jelas. Oh ya, oke, monggo Ustaz Sigit deh. Oke, Ustaz Adil sudah saya gantikan. Jazakallah Ustaz Adil. Sama-sama sinyalnya ini ya, bermasalah. Ya memang perlu sabar ya kalau ya, semoga dimudahkan. Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan semangat untuk anak mencintai Al-Quran dan meningkatkan hafalan sendiri? Diulang Ustaz. Untuk Afwan, diulang Ustaz misalnya. Oke. Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan semangat? Ya, jelas. Untuk anak mencintai Al-Quran dan meningkatkan hafalan sendiri, anak kelas 5 dan kelas 3. Waktu penting untuk tahfiz dan murojaah yang efektif seperti apa? Baik. Itu ya. Fadol, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan dari salah satu orang tua tadi kurang begitu jelas namanya siapa ya. Bahkan sampai dibantu sama Ustaz Sigit pertanyaannya. Beginilah harus ada sabar ya. Ya. Ummu Jilan. Oh, ya baik. Yaitu. Bagaimana cara menumbuhkan semangat anak mencintai Al-Quran, meningkatkan hafalan di usia kelas 3, kelas 5 SD ya. Kemudian bagaimana waktu murojaah dan seperti apa gitu. Baik. Memang anak ini beda dengan usia sudah dewasa ya. Beda kalau usia dewasa sudah berpikir sendiri, dia bisa baca sendiri. Jadi tingkat kepekaannya tinggi mungkin, pemahamannya lah. Tingkat kepekaan pemahamannya. Beda dengan anak. Kalau anak ini tingkat konsentrasinya aja beda dengan usia dewasa. Gitu. Usia SD kelas 3, kelas 5 tentu akan berbeda juga. Tingkat penangkapan, tingkatnya beda-beda. Makanya cara memperlakukannya mungkin agak berbeda usia-usia
yang disebutkan tadi gitu. Ya. Mungkin ya tipsnya yang pertama, di samping kita sebagai orang tua memberikan tadi motivasi ya, di samping itu terutama anak ini tadi ternyata ketika lingkungannya, nah ini, baik itu lingkungan orang tua maupun lingkungan belajar, lingkungan temannya, teman sebayanya ini mereka lebih mencintai kepada Quran. Artinya teman-temannya, makanya tadi ternyata teman-temannya bawa Quran, teman-temannya rajin baca, teman-temannya rajin menghafal. Ini akan menumbuhkan insya Allah si anak kita ya, melihat gitu. Tidak ada keinginan ingin seperti temannya itu, mengikuti gitu. Nah ini nih, makanya cari teman yang betul-betul ruhiyahnya Quran gitu. Ya, anak ini mungkin kalau dengan orang tua kita agak sulit ya, apalagi kita bentak-bentak ya, pokoknya capek lah sebagai orang tua ini. Tapi anak ini akan luluh hatinya, akan kedobrak hatinya, akan dia lebih mengena kalau melihat lingkungannya temennya sholat, ikut sholat gitu kan, temennya pakai kerudung, ikut kerudung, temennya ngaji, dia ikut ngaji. Nah, dia akan mengikuti ini. Begitupun masalah kurang baiknya, anaknya temennya main HP, ikut main HP, pasti pengen HP kayak gitu. Nah, kalau teman-temannya ini baik, insya Allah anak pun jadi baik. Anak-anaknya rajin baca Quran nih teman-teman. Makanya bagus tadi ada sekolah yang tahfiz. Apalagi dia tiap harinya ngaji dengan teman-temannya. Ini akan lebih terus menumbuhkan rasa cintanya kepada Qurannya tumbuh. Jadi sekali lagi teman-temannya cari yang betul-betul ruhiyah Qurannya tinggi. Ya. Apalagi kita di keluarga nih, di rumah gitu ya, coba lebih banyak dihidupkan suasana Quran ya, hidupkan suasana Quran, insya Allah itu anak itu akan lebih mengena gitu, terus gitu hatinya akan lebih menyentuh terus-terusan tuh ya. Kemudian kapan waktu murojaah ya, nah memang kalau murojaah itu berbeda dengan ziyadah. Kalau ziyadah perlu tingkat kefokusannya lebih tinggi, ada waktu khusus ya. Kalau murojaah itu lebih santai mungkin. Kapan? Terserah. Seperti apa? Ya bisa berbagai cara. Murojaahnya bisa dengan kita disimak gitu, atau dengan temannya saling simak, atau tadi mempendengarkan MP3 di rumahnya gitu ya, murotal gitu ya. Nah ini termasuk juga ada program tasmi gitu, baik itu oleh sekolah gitu kan maupun oleh kita nih. Makanya kalau gitu si anak contoh sekarang ini lebih banyak online atau kepada anak itu menjadikan suasananya menjadi madrasah, menjadi tempat belajar di rumahnya itu, bukan hanya tempat kehidupan yang hanya makan, tidur itu saja, tidak. Tetapi ada waktu untuk murojaahnya tadi baik dengan disimak oleh kita ataupun oleh temannya, ataupun saling simak oleh temannya, ataupun tadi dengan memperdengarkan MP3 gitu. Ya. Nah, dan ketika anak ini sudah posisi tingkat kejenuhannya tinggi, mungkin ada jenuh juga kan anak itu ya, penat gitu. Ya bolehlah anak itu berikan refreshing ya, dengan tapi ya, mohon maaf refreshingnya jangan yang bersifat negatif gitu, tapi yang positif, baik itu ke tempat yang mungkin agak bisa merefresh ya dalam hatinya dan lingkungannya lah berbeda ya, ataupun dengan kita menceritakan kisah Nabi itu ya, atau dia main
tapi yang main yang bisa terkondisikan gitu, terkendalikan gitu. Tidak asal main-main seperti itu. Ya. Nah, itulah mungkin pertanyaan tadi, jawabannya mudah-mudahan bisa sesuai apa yang diinginkan. Baik. Gimana Ustadz? Sudah cukup? Mungkin ada respon balik dari penanya, Baik. Ustaz. Silakan. Monggo Umu Jilan kalau ada respon balik. Nah, sepertinya beliau tidak di tempat. Baik, mungkin pertanyaan terakhir atau dirasa sudah cukup? Oh, sudah cukup beliaunya, alhamdulillah. Ya, chat ke saya cukup, jazakumullah Ustaz. Oke, baik para peserta Daurah Tahfiz, jika memang masih ada satu pertanyaan, saya berikan kesempatan. Ya, tadi itu perwakilan dari para umu atau para ibu, mungkin ada dari para bapak atau para abi ini yang belum muncul. Ya, karena seringnya kan tahfidz murojaahnya dengan para ibu ya, sepertinya begitu ya. Ini kan kemudian penting kita untuk mengevaluasi bahwa ternyata ya, yang disampaikan oleh Ustaz Jalal bahwa penting peran kedua orang tua, tidak hanya ibunya yang di rumah, tapi juga peran abi ya selaku seorang kepala rumah tangga itu juga turut berpartisipasi untuk mensupport keberlangsungan tahfidz dan murojaah anaknya. Bisa begitu nggih, Ustaz Jalal? Ya, betul Ustaz. Baik, bagaimana para peserta Daurah Tahfidz? Ada yang mau menambah satu pertanyaan sebelum saya akhiri sesi tanya jawabnya? Cukup, G? Jadi tinggal menjalankan. Tadi jawab maklumatnya sudah banyak, ya, motivasinya juga sudah banyak dari beliau, ya. Ustaz Jalaluddin yang sudah lama berkecimpung di dunia tahfidzul Quran. Semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya, termasuk pengalaman yang berharga buat tahfidz dan murojaah Anda di rumah. Baik, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab, dan selanjutnya adalah doa dan penutup kepada Ustaz Jalaluddin. Kami minta mohon kembali untuk memimpin doa ya, di forum ini. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para asatidz, Ustaz Sigit, Ustaz Bahrus, dan Ustaz yang lain. Mari kita akhiri pertemuan kita sama-sama doa kepada Allah. Namun diawali dengan banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah ijabah semua doa dan harapan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kehilapan yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa istri kami, suami kami, anak-anak cucu keturunan kami, anak-anak didik semuanya kami ya Allah. Kaum muslimin, muslimat, mukmin, mukminat ya Allah. Kami mohon tancapkan keimanan kepada kami ya Allah. Kuatkan akidah kami, kuatkan keimanan, keislaman, ketakwaan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan hidayah taufik-Mu ya Allah. Dan berikan kenikmatan kepada kami, anak-anak cucu keturunan kami ya Allah, dalam membaca Quran,
Mudahkan anak-anak kami ya Allah, fasihkan lisannya dalam membaca Quran. Mudahkan anak-anak kami ya Allah dalam ibadah kepadamu ya Rabb, ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tancapkan ya Allah dan berikan kenikmatan, kecintaan kepada Quran ya Allah. Jadikan anak-anak keluarga kami semuanya ya Allah jadi ahlul Quran. Kami mohon berikan ilmu manfaat untuk kami ya Allah. Berikan rezeki untuk kami, rezeki yang halal berkah melimpah ya Allah. Kami mohon Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kami mohon ya Allah sehat afiatkan jasmani dan rohani kami ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat, bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Permudah semua urusan kami, berkahi STPK Malang ini ya Allah. Berkahi ilmu-ilmu para santri kami, siswa-siswa kami semuanya ya Allah. Semuanya yang hadir di majlis Zoom ini ya Allah. Berikan ijabah doa-doa kami ya Allah. Kami mohon istajib doa'ana, Allahumma yassir umurana umur dunia wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berikan keberkahan dalam ilmu kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam rezeki kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam aktivitas kami ya Allah. Ikhlaskan kami dalam beramal. Berikan kesenangan kami ya Allah dalam membaca Quran, dalam menghafal Quran. Kuatkan hafalan Quran kami ya Rabb. Kami mohon ya Allah, kami mohon Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Wa zayyin akhlaqana bijahil Quran. Wa hasin a'malana bidzikril Quran. Wa bayyid wujuhana bibarakatil Quran. ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا جنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافيا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سترا وحجابا اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا كثيرا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والطاعون والمحن والظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت إيماننا يا الله اللهم طول أمورنا وصحي جسدنا واقض حوائجنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن من أهل العلم من أهل التقوى من أهل السعادة من أهل العبادة من أهل الاستقامة من أهل السنة ومن أهل الجنة اللهم اجعل اللهم ادخل القرآن يا القرآن اللهم أدخل الجنة مع القرآن يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Ya, Amin. Jazakallah khair jasa ya pada Ustadz Jalaluddin
Al-Hafiz ya telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi terkait dengan maklumat dan motivasi ya untuk mendidik ya putra-putri kita tercinta khususnya yang ada di Sekolah Tahfidz Khairul Ummah Malang untuk membimbing tahfidz, murojaah dan mungkin juga tadi tips-tipsnya yang bisa disampaikan sebagai bekal kami orang tua dan juga guru dalam mendidik putra-putri kami. Sekali lagi terima kasih ya, saya Jalal sudah bersedia hadir di media Zoom ya di STP Khairul Ummah Malang ini. Baik, para peserta Daurah Tahfidz Sekolah Tahfidz Khairul Ummah Malang yang dirahmati Allah, dengan disampaikannya doa oleh Ustaz Jalaluddin Al-Hafiz ya, selaku pemateri Daurah Tahfidz pada kesempatan siang hari ini, maka berakhir pula acara Daurah Tahfidz STP Khairul Ummah Malang periode tahun 2020-2021. Semoga ya amal soleh kita selama mengikuti acara ini dinilai sebagai amal ibadah dan semakin menambah derajat kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada kurang lebihnya mohon maaf selama menghantarkan acara ini hingga selesai. Jazakallah atas partisipasi panjenengan semua dan sekali lagi mohon maaf atas forum yang kami sampaikan. Jika ada kekurangannya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.